Hai, perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Kanabilah. Saya dari kampus Universitas Pelita Bangsa dengan nomor induk mahasiswa 1120100582. Jadi di sini saya akan membuat video UTS dengan mata kuliah manajemen syariah, yaitu tugasnya adalah memilih materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 untuk dibahas di video tersebut. Jadi di sini saya akan memilih pertemuan kedua, yaitu perbedaan antara manajemen konvensional dan manajemen syariah. Semua orang telah mengetahui bahwa prinsip-prinsip ekonomi pada umumnya dan manajemen pada khususnya selalu mengagungkan perolehan hasil kerja sebesar-besarnya dengan kerja sekecil-kecilnya. Prinsip konvensional ini berkembang pesat di dunia barat. Islam tidak menentang prinsip konvensional ini, bahkan mendorong prinsip itu. Masalahnya adalah manajemen syariah hanya menambahkan rambu-rambu penerapan prinsip konvensional agar tidak hanya ditujukan untuk memperoleh hasil di dunia saja, melainkan harus dibarengi dengan perolehan hasil di akhirat. Untuk memahami manajemen syariah ini, harus terlebih dahulu mengetahui pandangan Islam tentang harta dan dasar-dasar sistem ekonominya. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa harta adalah sebuah objek yang digunakan menguji manusia, dan harta jugalah sebuah sarana untuk melaksanakan takwa. Selain itu, diperingatkan pula bahwa harta dapat membawa malapetaka manusia di akhirat nanti bila salah menyikapinya. Ada dua pandangan Islam dalam melihat harta. Yang pertama, sebagai suatu hak atau kepemilikan sesama manusia, yaitu Islam sangat menghargainya. Dan yang kedua, hubungan manusia terhadap Tuhannya, manusia tidak mempunyai hak sama sekali. Lalu, semua yang dilakukan dalam manajemen syariah yang dititik beratkan pada bidang ekonomi tidak akan lepas dari kehati-hatiannya dalam menyikapi harta. Maka penerapan manajemen syariah secara utuh tidak akan membuat orang saling menindas dalam menjalankan roda perekonomiannya. Bahkan semua orang akan merasa diuntungkannya. Salah satu faktor utama jatuhnya perekonomian di Indonesia adalah dibangun oleh mereka yang kurang mempertimbangkan akhlak perekonomian. Selain mengikuti sistem ekonomi liberal atau konvensional, yang di dalamnya juga mengetahui manajemen liberal atau konvensional, mereka juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kejujuran. Hasilnya dapat dilihat sekarang ini. Apa yang dilakukan para pelaku ekonomi kelas atas dampaknya dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya sistem ekonomi syariah pada umumnya dan manajemen syariah pada khususnya, diharapkan para pelaku ekonomi dan manajer mempunyai rambu-rambu yang mungkin selama ini belum dikenalnya. Rambu-rambu itu dapat meratakan kemakmuran ke segala lapisan rakyat. Sebagai contoh, manajemen syariah memberikan rambu-rambu pada sistem jual beli. Dikatakan rambu-rambu itu bahwa orang kota dilarang mencegat dan memborong dagangan orang desa dengan maksud agar orang desa tidak bisa mengetahui harga pasar. Dikatakan juga bahwa Islam tidak boleh mematok harga sehingga pasar tidak bisa mengikuti hukum permintaan, dan untuk mendorong kegigihan berusaha dalam manajemen syariah terdapat sebuah dorongan yang mengatakan bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan. Contoh-contoh kecil tersebut menunjukkan adanya sistem yang gigih dan berpihak pada mereka yang sering dirugikan untuk menuju suatu sistem pasar bebas. Ada juga manajemen pada zaman Rasulullah SAW. Ketika perkembangan Islam mulai nampak dan Islam didakwahkan secara terang-terangan dengan persuasif, Rasulullah SAW mulai mengutus para sahabat untuk dijadikan sebagai duta guna mendakwahkan agama dan memungut zakat masyarakat Arab pada waktu itu. Rasulullah juga selektif dalam memilih pegawainya, yaitu mereka yang agamanya kuat atau soleh dan merupakan pioner dalam masuk agama Islam. Dan bahkan juga Rasulullah sering meminta pendapat sahabat tentang track record, yaitu kepribadian calon pegawai. Rasulullah SAW juga memiliki majelis syura, semacam think tank, yaitu staf ahli. Dengan dimulai setelah berdirinya negara kota Madinah, majelis syura difungsikan oleh Rasulullah sebagai tempat berdiskusi dan bermusyawarah untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi yang berkenan masalah keagamaan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan hubungan dengan bangsa atau negara lain. Ini menunjukkan Rasulullah SAW itu seorang yang sangat menghargai kemampuan dan profesionalisme orang-orang yang dipimpinnya. Rasulullah SAW juga melakukan pembagian tugas dan wewenang seperti
Ali bin Abi Thalib menangani kesekretariatan dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan Rasulullah. Ada juga Hudzaifah bin Almin menangani dokumen rahasia Rasulullah. Ada juga Abdullah bin Al-Arqam bertugas menarik zakat dari para raja. Ada juga Zubair bin Awam dan Zuhaim bin Sa'd bertugas mencatat harta zakat. Ada juga Mughirah bin Syu'bah dan Hashim bin Namir bertugas mencatat utang piutang dan transaksi muamalah. Ada juga Zaid bin Sabit bertugas sebagai penerjemah dalam bahasa Parsi, Romawi, Kibti, Habsi, dan Yahudi. Ada juga Nazia al-Tafawi bin Nafi bin Zarib al-Naufal bertugas menulis mushaf. Dan pada zaman pemerintahan Abu Bakar, aktivitas manajemen yang dilakukannya antara lain menata wilayah kekuasaan Islam dibagi menjadi beberapa provinsi. Wilayah Hijaz terdiri dari 3 provinsi, yaitu ada Mekah, Madinah, dan Taif. Ada juga wilayah Yaman dibagi menjadi 8 provinsi. Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Di antara tugas gubernur adalah mendirikan sholat, menegakkan peradilan, mengelola, dan membagikan zakat, melaksanakan had, dan mereka mempunyai kekuasaan pelaksanaan peradilan secara simultan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar ini sudah pula ada pengawasan terhadap kinerja karyawannya. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, kegiatan manajemen semakin luas. Salah satu di antaranya dipraktikkan konsep dasar hubungan antara negara dan rakyat, tugas pelayanan publik dan menjaga kepentingan rakyat dari otoritas pemerintah. Umar juga melakukan pemisahan antara kekuasaan peradilan dengan kekuasaan eksekutif, serta menetapkan ada lembaga pengawasan terhadap kinerja pegawai publik. Jadi di sini saya akan menyampaikan cuma manajemen pada zaman Rasulullah SAW saja. Jadi saya akan menyampaikan yang tadi, saya cuma menyampaikan satu, yaitu pada zaman Rasulullah SAW. Dan berikut materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata yang kurang, apabila saya terlalu cepat untuk menyampaikan materi, apabila saya terlalu memfokuskan hanya membaca materi karena saya dalam masa pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.